oke, eksekusi tapi cuma sekedar eksekusi. Kayak gak ada follow up lagi buat di belakangnya atau rencana B misalnya rencana A gagal. Oke, Omawa, Nevin, match of the day, drafting phase, dan let's go. Mari bertarung para kedua belah arsitektur. Ya, ini dia untuk ban and pick. Dengan hanya Link Chuzin yang udah langsung ditutup bersama juga Valentina dan juga Chip dari sisi EVOS Glory. Dan Hylos ternyata menjadi pilihan terakhir buat Bigetron Alpha sebelum masuk ke fase pick yang pertama. Gak mau ada gangguan sepertinya dari sisi frontline yang terlalu tebal, team fight jangka panjang yang mereka hindarkan. Ya. Dan yang kedua, kalau gak salah ingat di leg yang pertama, Bigetron Alpha keambil satu game. Nah, ini berarti ada celah yang ditemukan mungkin ya untuk EVOS. Oke, Arlot ini banyak berarti yang lepas. Masalahnya masih ada Ruby, Roger, Valentina, Popeyus, dan masih banyak lagi. Ditambah lagi kita tahu dengan adanya Van sangat power dengan Lancelot, ditutup dengan adanya Popeyus bisa menjadi sebuah jawaban. Iya, Popeyus yang memang langsung jadi first pick, tapi ingat masih ada banyak jawabannya nih, termasuk Ruby yang terbuka. Roger yang masih terbuka juga. Dan ternyata jawabannya adalah langsung menuju ke arah Nolan. Dash yang justru dibawakan, Om. Sebenarnya nggak masalah sih kalau dash, karena kan sekarang Popeyus untuk trigger pasifnya dia butuh melihat orang 5 kali dash, baru pasifnya trigger, dan itu pun masih harus basic attack dulu, baru akhirnya dia bisa melompat ke atas. Jadi banyak lah waktunya yang bisa dibeli. Tapi Terisla ini bagus banget sih, David. Terisla aku suka banget. Pertama, kita mungkin belum melihat goldlane yang akan dilakukan oleh Eman. Apa goldlane yang akan coba di tangan mereka. Tapi yang dipastikan, kalau misalnya dia pakai Moskov, dia pakai Kari, atau mungkin dia pakai hero-hero yang nggak bisa ngedis, ini setidaknya udah ada jawaban di tangan Fluffy. Menarik sih. Dan memang dari Bigetron Alpha, sekarang mereka harus mulai secure juga ya beberapa power dari segi damage-nya. Karena dengan Popeyus yang ada di sisi XP dia udah nge-reveal satu role. Dan ternyata Roger bersama Zas, ini dia 2 damage yang diharapkan memang hadir dari Bigetron Alpha di fase pick yang pertama. Dan jangan lupakan ini Roger kemungkinan besar akan masuk sebagai jungler. Wow, oke, bisa belok tiba-tiba karena ada Paramis. Lumayan bahaya ya kalau ditabrak dengan Laken Punch tiba-tiba aktif nih Netherrealm-nya. Gak jadi, bubar semuanya. Dan one way ticket jelas dengan satu Laken Punch. Kalau gagal bisa dipunish. Oke, tapi kalau ngomongin dipunish, ini mereka menyaksikan kalau ngomongin Karazak udah bisa punya power dan bahkan jangan sampai Netherrealm-nya trigger untuk dirinya sendiri. Dan ini salah satu yang expilin, bahkan rumor yang sangat fleksibel juga harus ditutup oleh para pasukan dari tim EVOS Glory. Ruby belum jadi prioritas ya sejauh ini, Om. Iya, masih terlihat bisa berkeliaran ya sebenarnya buat Ruby juga. Dan Ruby sebenarnya bisa diambil buat EVOS kalau nggak di-ban. Atau bahkan Tigreal. Tapi Haritnya perlu ditutup kah? Harit mungkin bisa sih. Karena mereka kan sebenarnya juga udah bisa ngejawab dengan Popeyus mungkin. Iya. Kecuali kalau memang dari Bigetronnya mau main buat Harit ya. Buat taruh di goldnya. Goldnya pakai Harit. Itu malah bisa di tangan Eman tau. Sadar gak itu malah bisa di tangan Eman? Iya, malah lebih powerful di Bigetron Alpha ya. Iya, malah bisa di tangan Eman. Tapi kondisi saat ini, kalau nge-ban ke arah Harit dari tim EVOS Glory itu masih terlalu jauh. Mubazir sih nampaknya kalau menurut aku. Wah, Ruby. Nah, akhirnya. Aku lebih suka Ruby sih pertama. Akhirnya. Karena memang Superlook ini cukup power dengan Ruby-nya, Nevin. Tapi takutnya gini loh. Ini kita bicara look kan. Ada satu powernya juga masih ada Masya sebenarnya, disimpan-simpan nih. Belum keluar ya? Belum keluar, dia masih disimpan-simpan sama dia. Tapi emang Ruby-nya menyebalkan sekali sih, ada banyak banget momen objektif itu digagalin sama Superlock hanya dengan tarik doang nih. Oke, itu Ruby ya. Tapi power yang lainnya dia, lapo-lapo nih. Tim fight kumpul, buat Faramis, Netherrealm bakal cepat buat dipecahkan dengan Brave Fighter. Wah, masalah udah gak ada slot ban lagi ya, jadi potensial ngebukanya cukup besar nanti di tangan dari Superlock. Tapi nggak sih ada Popeyus. Nah ya, itu, kecuali Popeyusnya mereka berani untuk geser. Popeyus Smith kah? Atau banyak sih. Dulu kan Popeyus Smith, zamannya dia masih Magic, zaman Magic. Sekarang Physical nggak bisa. Iya, paling gold lane. Tapi lihat Haritnya sudah ditutup sendiri oleh para pasukan dari tim Bigetron Alpha. Sedangkan mereka salah satunya yang sangat power menggunakan sosok Harit. Dan apakah Kari akan terbuka sebagai counter deny yang dilakukan oleh EVOS Glory atas sosok Bigetron Alpha? Sangat bisa melenyapkan Terisla dengan instan, Om. Terisla ya, atau jangankan Kari sih, Beatrix pun masih oke kalau ada. Lunox. Wah, terus sudah mulai di-secure. Ini berarti posisi Rogernya lebih enak di mana nih?
Aku suka di jungle sih tetap ya. Di jungle aja Ya ya. meskipun lumayan bahaya karena penalty zone itu triggernya dia jelas. Woi sebentar itu bayang-bayang Masya udah kelihatan yakin. Nah soalnya Karena Masya, diomongin sama Mama nih. soalnya enggak sih tapi sih. Karena udah ada Povius. Bener sih. Alucard dong. Alucard. Gak mungkin Alucard. Kata siapa gak mungkin? Hah? Masa sih? Dong Alucard dong. Gak masalahnya ini burstnya bahaya loh. Ya agak kecewa sih. Dan butuh early game. Kalau dia Alpha? Alucard, dia butuh early game. Dan dia di early game, Alucard gak punya apa-apa Om Mawa. Alpha? Ya, Ya Mama kecewa. kecewa. Tapi kalau Masya susah, soalnya kan udah ada Povius kan. Iya. Dan sekarang, Backdrill. Bane yang sepertinya akan muncul di game kali ini dengan efek sisi yang besar. Berarti nggak cuma di arah Bane ya. Dia bisa buka deadly case tapi ada Tigreal juga. Namun dijawab langsung dengan adanya Franco. Franco ya, alright. Oke, di mana Franco menjadi salah satu hero yang diterapkan oleh Dreams. Tapi draft kali ini gimana menurut Evin? Sepertinya ada potensial yang cukup besar sih buat teman-teman dari EVOS Glory ya. Dan ya Van dengan Nolan ini jadi pembuktian juga untuk seorang fannya secara individu. Om Mawa? Kalau aku lebih suka ke Bigetron Alpha ya. Bigetron Ya, Alpha. mereka punya heavy CC, Implosion, Tigreal nih. Ya besar sih. Betul. Sisinya besar banget sih, ada ya Deadly Cash. Kita tahu juga dan sekarang mungkin akan mengharapkan semua itu ke arah Faramis. 2 Purify yang bakal dan dibawa. tabrakan dari Faramis, Netherrealm aktif, Deadly Cats bisa buat mentalin semuanya. Mari kita menyaksikan mampukah EVOS bangkit dari kekalahannya atau bahkan Bigetron akan memendamkan EVOS ke dasar klasemen FPL Arena. Mana tepuk tangannya? Let's go to the lead. Mantap. Yes, ini dia. Untuk match of the day kita di game yang pertama, EVOS Glory yang sedang mengejar poin dan Bigetron Alpha yang sedang mempertahankan posisi mereka pastinya. Dan kembali lagi melihat potensial di arah early game. Cukup besar potensi untuk Bigetron Alpha ketika mereka memang ngebawain sosok Roger ya di arah gold lane-nya berbanding dengan Lunov. Yang butuh waktu, butuh item juga untuk bisa memberikan dari segi damage. Ya, apalagi untuk sebelum level 4 ya, Lunox kan lumayan vulnerable lah. Dia bisa ditangkap, dia bisa dipunish juga. Kecuali memang sudah punya Brilliant of Order. Dan di bagian topnya, ya ini dia masih damai antara Eman, saling freeze lane satu sama lain. Dan Dreams seakan-akan sudah akan mencoba untuk membantu Natko. Iya. Oke, tapi kita lihat di mana Dreams mencoba untuk membuat jauh lagi Super Ken. Tapi nampaknya kondisi kali ini tidak bisa karena lihat Moreno berhasil ngolongin tarikan dari bot. Iron Hook yang lagi dari seorang Dreams itu agak cukup menyeramkan ya. Karena Dreams ingat salah satu player dari Franco yang sangat-sangat menyeramkan. Ya, emblem support tapi buat ini full, buat Franco-nya. Gak bakal terlalu tanky, bakal lebih banyak bermain di dalam bush. Iya, bakal lebih berhati-hati juga pastinya. Memang untuk targeting instant elimination sih dengan 2 burst damage yang mereka bawakan. Tapi itu lumayan terasa sih untuk Natko ya. Karena emang akhirnya harus lebih berhati-hati. Dia nggak bisa seagresif biasanya ketika ngelihat adanya posisi Franco di sana. Iya, posisi yang offside itu bisa mengerikan untuk seorang Eman. Ditambah lagi posisi yang offside. Itu Eman itu bisa dimakan sama Van kapanpun. Karena ini Nolan, balik lagi jangan lupa. Nolan early pressure, Julian juga early pressure itu semuanya sangat kuat di dalam early game. Iya, dengan ke sisi XP Link pun gak kalah menarik ya. Adanya Povius versus Terizla. Dan memang kalau kita ngomongin dari segi damage, Terizla ini cukup mengerikan sih di arah early game. Dan akan ditentukan juga ketika perebutan turtle sudah mulai dibuka oleh Van. Perebutan turtle, mereka menzoning dengan Super Ken, tapi depan sana Van. Dengan retribution yang berhasil mendapatkan turtle pertama. Zoning out yang sangat baik dilakukan oleh seorang Fluffy. Walaupun Fluffy harus sekarat maut berada di arah bottom lane dan pilih untuk pulang lebih dahulu. Tapi setidaknya zoning out terhadap seorang Super Cat sangat berarti karena satu turtle di early game menentukan segalanya juga. Pengorbanan yang worth it banget sih pada akhirnya. Wah, ini dia Nevin. Nevin. Kali ini bangkit Nevin. Percaya Age. Percaya Age. Percaya juga proses. Dan tentunya 2-0 untuk 5 caster yang bertugas. What happened Om Mawa? Wow ya, jelasnya satu suara ya kalau melihat bagaimana perform dari EVOS Glory sendiri yang belum terlihat. Memang masuk ke dalam sisi positif dan bahkan dengan tren mereka yang masih loss sampai dengan sejauh ini. Iya. Dan tapi balik lagi kalau kita ngomongin ke arah gamenya ya, ini debut pick juga. Ada 2 hero, ada Povius di tangan Super Luke, ada Bane juga di tangan dari seorang Super Ken. Jadinya menarik nih, mungkin gak diduga juga pastinya oleh teman-teman dari EVOS Glory, tapi sekarang inisiasi. Oke, inisiasi telah dikeluarkan, lihat di arah bottom lane, Lihan telah dikeluarkan tapi Super Luke nampaknya jatuh untuk selamatkan. First Cloud, all in, Super Luke.
Gak bisa bertahan, membuat para pasukan dari Team Bigetron mereka kehilangan first blood-nya. Ya, secara kuantitas emang timbang cukup jauh ya. Kalau kita lihat 3 berbanding 1. Cuma ngebahas juga nih, debut pick dari EVOS Glory ada 2 di sana. Debut pick yang ada di mid lane dan juga di area jungler. Iya, kalau Van ya karena baru main juga ya. Yep. Jadi jelas ini semua pick dia adalah debut misalnya. Kalau dipakai untuk game yang pertama. Tapi ya itu all in yang bagus banget di bottom lane. Eman, surprise di depan sana dan bahkan flicker telah dikeluarkan. Buat dirinya selamat, membuat para pasukan dari tim EVOS gagal menangkap sosok dari serigala berbulu robot. Ya, sayangnya dari Dreams juga belum berhasil ya untuk ngedapetin satu tarikan maut. Dan memang belum ada Bloody Hand juga yang ready di tangan dari seorang Dreams. Karena tadi baru digunakan di bagian bottom lane dan itu cukup worth it sih untuk dapetin 1 poin eliminasi. Namun lihat karakter yang terbuka. Kalau tadi sih Superkin gagal ya, tapi kali ini sepertinya areanya udah mulai dikuasai. Akan utama mereka bersekarang secara Fluffy. Dimakan dengan Nether Rampage sudah keluar, membuat para pasukan dari tim EVOS masih bertahan. Tapi nampaknya kalau tim 5 versus 5 ini gak akan baik untuk mereka. Karena mereka sudah tidak memiliki dari Nether Realm. Natsko dengan Lunus yang mereka miliki, mananya gak akan cukup untuk nge-burst plus dengan sustain di depan sana. Lihat Natsko dibuka, out of Lilia Stalky, Explosion for nothing, malah membalikkan kebalikan dan mereka kehilangan skill juga Moreno Fluffy bersama kawan-kawan. Pertukarannya 3 berbanding dengan 2, ini membuat tim dari EVOS mencoba untuk mendapatkan setempat turtle. Superlook masih melebih, Eman menzoning out Van supaya tidak ada pergerakan menuju ke arah turtle yang pertama. Sudah didapatkan EVOS, jangan sampai turtle yang kedua didapatkan EVOS juga. Iya ya, tapi ini mahal banget sih 3 pemain termasuk ada Superkin loh yang jadi korban dari Bigetron Alpha dan ini akan membuat dari Van lebih unggul dari segi levelingnya Om. Oke. Dan juga dia bisa untuk menciptakan ya peluang apalagi dengan burst damage untuk Nolan juga. Dan ini lebih menghindari untuk Turtle karena melihat tadi gagal untuk bisa dimainkan EVOS. Kita melihat bagian positioning dari Van juga masih berada di posisi yang cukup jauh. Oke, T5 di depan sana. Cloudcore mencoba untuk di zoning out oleh Sososar Superlook. Tapi nampaknya EVOS tidak akan kenal diam nih, Vin. Ya, mereka bakal coba untuk paksa lebih dalam lagi dan Superkin masih bebas sih jadi masalah. Superkin ada power retribution. Di tangan Superkin mereka kehilangan juga Fluffy. Flanking coba dilakukan oleh Saravan. Target mereka implosion. Implosion dari Ki yang ternyata menghentikan pergerakan seorang Van. Dan nampaknya di sana Eman is coming. Target yang dikeluarkan menuju ke arah seorang Natko masih bisa dihindari dengan ada Order Brilliance. Flanking yang dilakukan oleh para pasukan dari tim EVOS. Van udah bagus banget tapi ternyata Ki lebih aware dan implosionnya menutup jalan dari seorang Van. Iya, dan keadaan langsung berbalik drastis menurutku. 1.500 dari segi gold dan leveling dari Van yang justru langsung tertinggal begitu saja. Bigetron Alpha seakan-akan hanya menunggu momentum yang tepat dari awal. Dan Nolan memang sulit masuk ke dalam ya. Selama masih ada implosion yang dipegang. Ini Nolan jelas nggak bisa mendekat sama sekali dan terlalu dalam dari posisi dari Van untuk bisa mengeksekusi pemain-pemain BTR. 4 pemain bakal coba untuk mendekat ke arah seorang Ki. Tapi ini Tigreal dan dari segi damage output pun masih sangat minim yang dimiliki oleh EVOS Glory. Cuma aku melihat harapan sih di tangan Natko 212. Dari segi KDA mungkin akan membuat dia lebih cepat dapetin item Om. Ya, Oke, Superlook. Lihat di sana. Dia nggak kenal takut Om Wawa. Lihat, dia hajar terus dan bahkan kondisinya kali ini Super Cat tertarik kembali hati keluar ke taman cover. Kayaknya masih terlalu jauh. Implosion! Cover from Super Cat! Tapi nampaknya Super Cat tidak bisa selamat. Terlalu banyak all in para pasukan dari tim EVOS. Mereka terperangkap. Natko Order Brilliance found defensive. Membuat para pasukan dari tim EVOS tidak terjadi kehilangan satupun. Tidak terkendali kali ini tim di tangan Bigetron. Dan malah tidak terdeteksi permainan dari EVOS. Iya, nah itu dia. Masalahnya ada di Natko sih untuk sekarang. Output damage yang dia berikan akhirnya menumbangkan langsung ke arah Supercan. Dan ini memberikan kesempatan lagi buat Van bisa luasa ngedapetin monster jungle-nya. Tapi semua itu juga akan dibuktikan lagi oleh kedua belah jungler kita ketika masuk ke arah turtle yang ketiga. Ya catatannya jelas ya, ini level yang unggul juga untuk Supercan. Oh. Fast farming yang bisa dilakukan untuk Bane juga salah satu fighter yang memang cepat selain daripada Alpha. Ya, ada yang prediction yang lagi-lagi cukup tipis juga. Biaran Alpha masih unggul sedikit. Tapi balik lagi ngelihat Supercan yang bebas seperti ini, kemungkinan besar memang turtle akan jatuh ke tangan Biaran Alpha. Oke, Fluffy di depan sana. Tapi harus mereka pikirkan adalah turtle yang sudah dimakan kedua kalinya oleh seorang Supercan. Menandakan kalau komplain mereka lebih kuat. Tapi Luke di sana masih bertahan dengan sangat kuat. Zoning out yang dilakukan supaya memberikan Eman space biar top lane. Apa ya, ini Superlook udah bergalak banget sih Om. Betul, kayak dia udah pede juga ya, apalagi ini Povius bisa lompat, bisa ngedistract dan waktu dia melompat juga kan kadang-kadang ada skill yang bisa miss kalau targeting skill. Apa ngejaran? Mau coba Oh dilakukan my apa? god, mereka mencoba invasi jungle dari tim EVOS.
Zoning outnya tapi gagal. Karena mereka terlalu terdistraksi dengan adanya Dreams di sana. Distraksi yang dilakukan berhasil membuat buying time untuk sosok seorang Van dapetin karena purple buff ya. Karena ingat, ngomongin Nolan gak pakai purple buff itu dia akan lumpuh sekali. Betul, betul. Jadi cukup berbahaya ya. Dan memang untuk posisi dari Dreamsnya tadi cukup menguntungkan buat EVOS Glory. Cuma masalahnya sekarang mereka tetap harus menghadapi pengejaran dari Bigetron Alpha yang sudah mulai mendekat ke arah outer turret di bagian bottom lane. Allah, tiada bottom lane. Target mereka kayaknya menuju ke arah turret deh. Mereka akan coba gundulis sedikit demi sedikit terlebih dahulu dan mereka nggak mau terlalu engage. Karena mereka sadar, super look. Memaksa Natsko di depan sana mengeluarkan Our Brilliance dari Key. Bakal coba untuk flanking yang gagal dilakukan karena deny rotasi yang dilakukan Dreams itu sudah berhasil. Ya, dan ini cukup sulit untuk bisa memirror apa yang dilakukan Van. Oke, tapi nampaknya Implosion dari Key masih coba ditahan. Di-fight dengan NetRam yang telah dikeluarkan oleh para pasukan tim EVOS. Nampaknya di sana Dreams gak akan sejalan untuk pulang. Lavi, satu-satunya orang yang bisa bertahan dengan cukup lama, tapi tampaknya kali ini berbeda. Flicker pun harus mereka keluarkan untuk bisa menyelamatkan diri mereka. Terlalu sakit dengan gold, hanya berbeda 2000 saja. Tapi lihat levelnya berbeda juga. Ya, cukup meyakinkan ya untuk perbedaan levelingnya juga dan EVOS Glory. Mereka udah mulai dipukul mundur perlahan tapi pasti dan agak susah untuk keluar dari tempat persembunyian mereka. Lord, selanjutnya kemungkinan besar memang bakal ada di tangan Bigetron Alpha, tapi ngeliat dulu untuk di-fight karena Fluffy. Oke, Fluffy dibuka, tapi kayaknya terlalu dini. Dan akhirnya Natsko melakukan following up dan sayang sekali. Natsko cuma bisa melihat kawannya tumbang di depan sana. Fluffy nampaknya agak sedikit terburu-buru. Ya, posisinya nggak terlalu bagus. Tapi karena mereka mantap! Chris berhasil mendapatkan super look. Dengan body hand yang mereka miliki sama-sama EXP lane yang tidak ada. Ya, untuk ketiga kalinya Super Look harus ter-take down. Woi, Raje Boy. Di mana adalah salah satu sosok punggawa dari Bigetron Alpha. Dan lihat sabar kali ini. Raje Boy, selamat datang di MPL Indonesia Extremer. Dan buat kalian semua jangan lupa juga untuk kunjungi official streamer MPL ID yaitu Raje Boy. Mendukung sang mantan kah ini berarti judulnya? Iya dong, dan bakal lihat. Apa tuh? Coba belek dada aku pasti isinya ada logo Bigetron. Coba. Welcome. Mengerikan. Welcome Kid. Terima kasih Raja Boy sudah mampir di sini. Tapi yang datang ke channelnya Raja Boy itu biasanya kalau sore nggak ada MPL suka ada. Ini tapi telat body hand. Implosion membalikan kembali ke arah 3 Racer kayaknya. Tampaknya di sana Luke mencoba untuk melakukan inisiasi kembali dan Super Ken. Damage terlalu sakit karena saat dipedung mereka bahkan kehilangan seorang Prince. Tapi carry dari Van sudah terlihat, terdeteksi di sana. Surprise! Van terdeteksi, Super Ken gak boleh sembarangan masuk ke dalam sana karena mereka bisa melakukan outplay. Tapi dengan adanya Evan, dengan lekat bal, serigala berbulu robot, tampaknya tidak dapat oleh dirinya dan membuat mereka free terhadap Lord. Hanya menyisakan 2 player saja untuk EVOS Glory dan berarti kesempatan besar untuk Bigetron Alpha mendapatkan objektif selanjutnya. Apakah ini masih mampu di-hold Om Awa? Kayaknya enggak sih ya kalau buat Lord yang pertama ini karena terlalu sedikit pemain-pemain dari EVOS untuk bisa mendekat dan itu dia langsung di zoning oleh Superlook. Tinggal terus sana low, ditambah begitu saja dapat solo pick out. Terjadi terhadap seseorang Cloudcode yang pasifnya makin hilang sedikit demi sedikit. Terlalu powerful, nggak bisa mengandalkan damage dari Van saja. Ini benar-benar power dari Natsko sangat dibutuhkan sih. Betul. Gak ada lagi Om yang bisa kasih damage. Karena untuk Van sendiri dia bisa di stop dengan Sacred Hammer atau kalau bukan Implosion juga. Iya. Jadi emang efek stopping yang dimiliki oleh Bigetron Alpha juga udah langsung menjawab nih semua keresahan yang mereka miliki. Dan sekarang dengan Lord yang sudah hadir di bagian bottom lane, apa yang harus dilakukan oleh EVOS Glory? Wow, ini mereka harus bisa bertahan dulu sih. Mungkin make a play seperti tadi ya. Ambil satu dan coba buat tahan tim fightnya waktu 4 lawan 5. Ya, dan Dreams bakal punya peranan yang cukup penting. Ki sudah mulai keluar dari tempat persembunyiannya. Explosion! Berhasil mendapatkan 2 di depan sana bagi mereka kehilangan seorang Dreams. Bersama dengan Fluffy dan lagi ini dia membuat para pasukan EVOS bisa di-fight. Di arah belakang Natsko bersama dengan seorang Cloudcode. Coba bisa mundur ke arah belakang, mundur ke arah mendadak. Dan fokus menuju ke arah base turret, gak boleh apapun yang terjadi 12 menit. Di depan sana Super Look kembali mencoba untuk melakukan goreng-goreng dulu Ghost. Kira Look ke bottom lane dengan sangat bebas, tidak ada penjaga sama sekali. Terbuka base-nya, ini bencana! Bigetron Alpha berhasil memakan sang macan
dengan sangat cepat di game yang pertama. Dan ini menjadi game yang begitu cepat. Sang robot dengan versi yang terus diperbaharui setiap harinya. Betapa rapinya permainan mereka, betapa ganasnya Super Look dengan Popeyes-nya. Ya meskipun EVOS Glory mereka mainnya di early juga sudah cukup bagus. Tapi masih belum bisa mengimbangi team fight ketika menginjak mid to the late game. Semua sinkronisasi yang dilakukan oleh Bigetron Alpha mungkin dimulai dari implosion yang ada, ditahannya Deadly Catch, dan begitu melihat ada Netherrealm yang sudah pecah, baru dilepasin tadi Deadly Catch-nya. Iya, itu timing yang benar-benar bersinergi banget ya dari keseluruhan player yang dibawakan oleh Bigetron Alpha. Tinggal satu game lagi saja. Ya, tapi kita bisa melihat di mana Popeyes sangat bersinar di tangan dari Luka. Yep. Zoning out yang dilakukan bagus dan implosion dari Ki. Wah, itu tadi yang terakhir. Dia nyelamatin berkali-kali. Dia membuka flickernya berkali-kali juga untuk bisa mengamankan Super Ken. Dan ternyata memang itu Lia, Super Ki. Kenapa dia menjadi sosok orang yang sangat-sangat dinantikan di Bigetron. Nah, lihat bagaimana momentumnya ya yang berhasil di-secure oleh teman dari Bigetron Alpha. Karena posisi dari Fluffy sih ada di bagian frontline dan itu mudah banget buat dimakan. Dan Fluffy Dreams ada dua pemain yang memang tidak membawa Purify ya. Dan dua-duanya adalah yang terkena implosion juga. Dengan besarnya damage yang diberikan tadi dari belakang, Roger ada Bane dengan pasifnya, Bane dengan Deadly Catch untuk efek slow dan juga knockback ke belakang. Terlihat sangat sulit ya. Apalagi memang mereka punya Netherrealm. Cuman ya itu, Netherrealm pecah, ditungguin baru Deadly Catch keluar. Ada efek slow, mereka gak bisa kabur sama sekali. Iya. Dan itu dia Bigetron Alpha. Template permainan cepat mereka tunjukkan. Tapi itu baru game yang pertama, mereka masih memiliki kesempatan untuk game yang kedua untuk EVOS bangkit. Karena EVOS tadi sempat menggigit balik. Kita lihat gimana Fluffy masuk. Tapi ketika udah mulai menuju ke arah tengah, kenapa mereka bermain seakan-akan sendiri-sendiri? Fluffy loncat, terlalu jauh teman-teman yang gak ada di minimap. Natko coba following up, tapi apa rasa ketika Lunox sekarang yang masih bisa di zoning out oleh sosok seorang Popeyes. Dan mereka hanya duet antara Terisla dan juga Lunox. Dan gak mungkin bisa dapetin 4 momen dan 4 kill tadi. Dan sayangnya aim dari Dreams juga kali ini di game ini gak terlalu bagus ya, hanya beberapa kali aja. Betul, satu yang bagus waktu yang limit ya, dia tiba-tiba flicker Bloodhunt instant killnya itu ke Moreno, udah selesai. Itu bagus banget karena 4 lawan 5 dan gak ada power buat Moreno. Tapi setelah ini kita lihat gak ada sinkronisasi lagi yang dilakukan oleh para pasukan dari tim EVOS Glory. Betul. Dan mereka bahkan kita menyaksikan sendiri itu agak cukup aneh banget di otak. Nggak ada. Fluffy loncat, Natko bantu, tapi teman-teman masih jauh bro. Kecuali ini late game. Dan sakit damage-nya Natko, nggak masalah. Tapi ini kita bakal menyaksikan player highlight terlebih dahulu, Ama, silakan. Yap. Ini dia untuk player highlight kita tadi. Gimana untuk momen masuknya sih, ini memang kalau mau lihat team fight-nya ya. Lumayan cepat sih, apalagi Rogernya juga tinggal angkut satu-satu nih. Karena di belakangnya itu si Emannya jarang memang buat ikut team fight-nya. Dia bakal masuknya waktu semuanya udah hampir selesai. Dan buat team fight kumpul seperti ini yang kita mention tadi, Bane-nya ini bekerja dengan sangat efektif sekali. Mau ditabrak dari depan, oke. Kalau mau ditabrak dari belakang ya masih bisa dibantu dengan Tigreal juga. Betul. Dan ini untuk satu momen yang juga lagi-lagi mengandalkan impulsion ya pastinya dari seorang Ki. Terlalu bagus. Dan kita ngeliat juga efek Super Look di bagian depan tuh benar-benar nggak bisa ditembus. Benar, soalnya dari itu lihat nih, didorong mundur ke belakang, ditakutin juga nih dengan Ki-nya. Jadi nggak langsung masuk tadi buat fun-nya. Dia nggak bisa masuk sama sekali. Benar-benar di zoning semuanya, di depannya lihat dihabisin dengan ada Eman. Oke, tapi kita bakal menyaksikan MVP di game yang pertama. Please welcome Super Look. Super Look dengan KDA 2315 tapi damage taken ya. Wow, dia menampung semua yang diberikan sampai ke angka 112.000 dan team fight participation perfect 100%. Sangat mengganggu ya. Iya. Kehadiran dari Super Look juga, Thunderbelt, Queen Swing dan juga Athena Shield. Kemarin aku nggak lihat ada Thunderbelt, tapi hari ini Thunderbelt lagi kembali buat Popeyes. Ya, ada Athena Shield juga untuk nahan dari segi magical damage karena dia harus menghadapi Lunox pastinya. Dan itu udah langsung kejawab dari awal. Jadi sayangnya power dari Natko udah tutup di bagian depan. Dan usaha ya untuk bisa menghentikan Super Look juga yang di early tadi. Kayak 3-man gang menuju ke dia, ya udah ke deny juga gitu loh. Masih tetap bisa menyelesaikan item, masih tetap mengganggu buat barisan depan. Ya, menguasai laning dengan baik banget. Dan kita bakal melihat juga
momen-momen seperti apa yang tadi sudah diciptakan oleh Super Loop. Nah. Mulai dari bagaimana teman nih? Ya mulai dari dia di geng ya ternyata ya. Karena ya untuk ke geng dia buat bisa numbangin juga itu ada 3 ultimate yang harus dibuang tadi. Butuh 3 dan Betul. semuanya all in. Ya penalty zone, terus juga belakang, terus ada fracture yang terbuang. Nah, Mana single ini, mana ini semua lagi one way ticket semua lagi. iya udah kalau nggak ada udah habis ya udah. Cukup sulit ya. Dan kita selalu melihat juga bagaimana Superlock ini bisa keluar cup on top meskipun teman-teman yang lain tumbang. Karena ngedinai dan sekaligus ngebagi impact sebenarnya juga kan. Keadaan dari Povius yang sudah mulai mahal nih sekarang dan belum ketemu sebenarnya bentuk jawabannya. Siapa sih yang bisa menangin lane berhadapan dengan Povius? Iya, jadi first pick yang worth it banget di tangan dari Bigetron Alpha. Dan masih kita lihat juga nih bagaimana di Super Loop memang akhirnya tumbang gitu kan. Karena berhadapan dengan damage yang banyak. Tapi Betul. waktu yang dia beli Banyak untuk banget. tumbang itu udah terlalu banyak. Ya lama banget juga. Ini bagus nih, flicker langsung tumbang satu hilang. Cuman implosion. Ini yang kita mention bagaimana Tigreal juga yang biasanya masuk ke pemain atau hero 9-10 yang di ban ya. Terlepas dan memang efeknya dia impactnya seluar biasa itu gitu loh. Betul, aku setuju banget. Lihat, Didorong. sama sakitnya didorong di zoning. Dan sampai saat ini kita lihat kondisi dari Natsko aja kurang maksimal bisa. Karena emang dari tadi sebagai eksekutor dia maksimal banget. Lagian Pons 2 kali secara berturut-turut dan Ini kalau bagus salah ini ya, banget Ki. Ya ini tiba-tiba langsung implosion dan 2 yang kena adalah 2 yang kebetulan nggak punya Purify. Bisa dibantu dengan Netherrealm, tapi dia tiketnya disimpan. Nggak bakal bisa kabur tadi. Iya, dan kan juga masih ada di area top lane ya, jadi memang nggak ada damage tambahan juga yang bisa disumbangkan. Emang yang tersisa nih 3 damage dealer, tapi ya harus menghadapi 5 pemain, tambah Lord. Gelem nggak atau dimakan hiu semua. Gila. Dan ini dia Superlock sebagai salah satu sosok MVP di game yang pertama. Menunjukkan kualitas permainan dia semenjak dia pindah dari tim yang lama. Dan one-sided. Untung aja nggak terlalu terlihat, tapi bisa dibilang menjadi dominasi penuh untuk Bigetron. Nggak one-sided Betul. banget, Ya. tapi dominasi penuh. Karena di awal dari EVOS Glory pun sempat ya untuk mendapatkan 3 poin eliminasi. Ya, ada satu turtle juga. Dapetin objektif, nah itu dia. Tapi untuk overall gamenya Om, kita ngelihat bagaimana Bigetron Alpha nih seakan-akan di awal-awal ya udah mereka cuma tunggu timing doang sampai itemnya cukup baru mereka mau fight yang beneran. Ya biasanya mereka nunggu level ya. Karena tadi Iya. untuk turtle yang pertama memang dibiarkan. Deadly Catch-nya dibuang duluan tadi Iya, buat super camp. Terus bener-bener. dia lanjut lagi buat farming. Dia nggak terlalu fokus untuk dapetin turtle yang pertama. Tapi turtle 2, 3 begitu Superlock ada buat bisa menjadi badan. Ini kelihatan kuat banget nih buat kelihatan alfanya. Kayak seakan-akan EVOS Glory waktu mereka mau nabrak ke depan, mereka butuh damage yang lebih. Dan Iya. damage mereka ini hanya mengandalkan berarti dari si Van. Yang lainnya kan masih belum jadi nih itemnya. Betul. Mungkin Natko lah, oke lah ada Natko. Tapi Natko juga kalau udah selesai pakai Darkeningnya udah selesai. Jadi case assault-nya dia. Moreno juga langsung Vision Lantern ya. Jadi menandakan emang dia udah sekaya itu untuk waktu game yang cukup singkat. Dan kita bakal melihat juga untuk Rich Guy by UBS Gold dengan GPM sampai 892 aja tuh ke Eman. Eman, walaupun bisa kita bilang Eman masih berada di posisi kedua dari high GPM, dia 1142. Tapi Eman memang menjadi salah satu gold laner yang cukup mengerikan dan bingung untuk dilawan. Iya, dan dia cukup lincah tadi ya. Dengan human form, terus juga dengan werewolf formnya dia, Lycan Punch-nya masuk, cuman colek dikit, mundur dulu nih. Kalau emang kesempatannya masuk, colek dikit, mundur lagi tapi dapat point kill. Iya, bener-bener hati-hati lah ya. Betul, betul. Dari segi gameplaynya dan emang nggak perlu worry banyak sih. Ya, 100% team fight participation dari Superloop berarti kan setiap team fight dia at least sudah punya Superloop. Ada badan ya. Ada badannya. Ada badannya. Dia di depan juga. mulu lagi. Iya. Nah, tapi di sisi kanan nih Force Glory, dia punya Fluffy memang. Tapi kalau misalnya penalty zone udah dibuka, badannya kebuka semua. Yap, dan penalty zone buka juga kalau masih ada deadly catch. Kayak yang kebalik gitu loh. Iya. Langsung dia kena knock up, knock back ke belakang, ada slow movementnya juga. Nggak bisa kabur lagi dan untuk melakukan follow up-nya waktu ada penalty zone. Akhirnya yang di belakangnya nggak bisa masuk. Iya. Terzoning semuanya yang ada di belakang. Berat ya. Dan Dreams